Petinggi Manchester United, Ed Woodward, menegaskan bahwa pihaknya masih memberikan dukungan kepada manajer Ole Gunnar Solskjaer di tengah rumor pemecatan yang berhembus kencang. Seperti diketahui, MU musim ini memang menunjukkan performa tidak konsisten. Dari 10 laga terakhir di semua kompetisi, Ronaldo CS tercatat hanya mampu meraih 3 kemenangan saja. Terkait dengan situasi itu, Woodward mengatakan bahwa manajer, pemain, dan semua orang di klub bertekad untuk mencapai kesuksesan di atas lapangan. Benjamin Mendy belum mengajukan pembelaan atas tuduhan pemerkosaan. Pria 27 tahun tersebut akan diadili di Magistrate Stockport, Inggris pada 24 Januari 2022 mendatang. Selagi menunggu vonisnya, Mendy merekam di penjara HMP Old Course, Liverpool. Ia ditempatkan di VIP Wing, tempat untuk tahanan rentan sejak Oktober yang lalu. Menariknya, Mendy sempat mengira dirinya akan masuk ke penjara khusus selebritas. Dilaporkan, ia salah mendengar VIP Wing menjadi VIP Wing. Penjara tersebut kabarnya diisi oleh jaringan geng yang luas dan kerap terjadi penyerangan dan juga perkelahian. Bek Chelsea Antonio Rudiger kabarnya merasa kurang puas dengan tawaran gaji dari The Blues untuk perpanjangan kontrak di Stamford Bridge. Dilansir Sportsmall, Rudiger kecewa karena Chelsea tidak memenuhi permintaan gajinya sebesar 60.000 pounds atau sekitar 1,1 miliar rupiah per pekagnya. Dikatakan bahwa Rudiger meminta upah 10 juta pounds atau 192 miliar rupiah per tahun, yang berarti sekitar 190.000 pounds atau sekitar 3,6 miliar rupiah per minggunya. Namun, Chelsea hanya menawarkannya 7 juta pounds atau sekitar 134 miliar rupiah per tahun, yaitu sekitar 130.000 pounds atau 2,4 miliar rupiah per minggunya. Tak lama setelah bergabung kembali dengan Barcelona, Dani Alves langsung memberikan motivasi kepada Ousmane Dembele. Sebagaimana diketahui, sejak direkrut Barcelona pada musim panas 2017 silam, Dembele belum menunjukkan performa yang benar-benar memuaskan. Pria Prancis itu sebenarnya punya potensi besar, namun ia kerap gagal menunjukkannya lantaran berulang kali mengalami cedera. Meski begitu, Alves mengatakan bahwa Dembele adalah pemain hebat dan ia yakin bahwa Dembele memiliki peran penting di Barcelona. Saking kagumnya dengan Andres Iniesta, Pedri mengaku sempat ingin meniru gaya rambut Iniesta. Keinginan meniru potongan rambut Iniesta muncul secara spontan saat menonton laga Barcelona lewat siaran televisi di sebuah tempat pangkas rambut. Namun yang menjadi persoalan, Iniesta saat itu tampil dengan kepala botak sehingga ayahnya tak mengizinkan Pedri mencukur habis rambutnya. Aku meminta tukang cukur untuk memotong rambutku seperti potongan rambut Iniesta karena dia adalah idolaku. Tapi ayahku bilang tidak, kami tidak bisa melakukan itu karena Iniesta botak. Agen super Mino Raiola ditinggalkan 2 pemain Juventus. Agen ternama berdarah Italia itu tak lagi menangani Federico Bernardeschi dan Arthur Melo. Dilaporkan Football Italia, Bernardeschi dan Arthur pindah ke PNP Sport Management yang dimiliki oleh Federico Pastorello. Agensi yang berbasis di Monaco itu juga sebelumnya sudah menangani Romelu Lukaku. Kerjasama dengan Bernardeschi diumumkan pada Rabu 17 November malam waktu Indonesia Barat, sementara Arthur sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya. Mantan pelatih Italia Roberto Donadoni merasa Azzurri mengalami penurunan fisik dan mental setelah memenangkan Piala Eropa 2020. Di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa Grup C, Selasa 16 November, Italia hanya bermain imbang tanpa gol lawan Irlandia Utara. Mereka finish di peringkat kedua di grup sehingga harus menjalani play-off untuk menyegel tiket ke Qatar. Meski begitu, Donadoni yakin skuad Roberto Mancini masih memiliki kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia tahun depan. PSG turut meramaikan perburuan striker Fiorentina Dusan Vlahovic. Pemain 21 tahun itu telah diincar oleh sejumlah klub Eropa berkat penampilan gemilangnya bersama La Viola. Menurut laporan AS, PSG sedang mempertimbangkan pendekatan kepada Vlahovic sebagai alternatif untuk Erling Haaland yang tampaknya lebih mungkin berkarir di Inggris. Pihak Fiorentina disebut-sebut terbuka untuk mendengarkan tawaran yang tepat untuk Vlahovic. Mereka menginginkan antara 60 juta dan 70 juta euro untuk tanda tangan sang pemain.
Pemain Bayern Munchen Joshua Kimmich mendapat perlakuan tegas dari pemerintah Jerman terkait kebijakan vaksinasi. Bayern bahkan sampai mengeluarkan peraturan keras terkait hal tersebut. Dilansir Marca, akibat menolak vaksin, Kimmich dilarang memasuki ruang hotel tim dan tidak diperbolehkan menjalin kontak dengan rekan-rekannya di hotel tim. Sebelumnya, laman resmi Bayern memberikan kabar terkait absennya Kimmich pada sesi latihan jelang lanjutan Bundesliga menghadapi Augsburg akhir pekan ini. Namun pihak Bayern berdalih bahwa Kimmich tidak ikut latihan karena alasan pribadi. Putra Phil Neville, Harvey, akan menjadi bagian dari skuad Inter Miami musim depan karena pemilik klub David Beckham ingin timnya dihiasi banyak pemain muda di Major League Soccer atau MLS. Harvey dipromosikan ke tim utama setelah pemain berusia 19 tahun itu bermain mengesankan bersama tim cadangan Inter Miami Fort Lauderdale. Kabar ini datang setelah Inter Miami melepas 10 pemain mereka setelah gagal mencapai babak playoff MLS musim lalu. Hal yang membuat mereka melakukan perombakan besar-besaran dalam konsep tim untuk musim baru. Dani Alves dikabarkan rela mendapatkan gaji terendah di Barcelona demi bisa kembali ke Camp Nou. Namun menurut kabar, Barca memasang klausul pelepasan dahsyat untuk Alves senilai 84 juta pounds atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Angka pelepasan tersebut dibocorkan radio Katalan RAC1 seperti dikutip Sport Bible pada Kamis 18 November. Nominal tersebut terhitung dahsyat karena Dani Alves hanya menandatangani kesepakatan selama 6 bulan di Barcelona dari Januari hingga musim panas 2022. PSG akan menjamu Nantes di pekan ke-14 Ligue 1 pada Sabtu 20 November. Laga ini kemungkinan bakal jadi debut pertama Sergio Ramos bersama PSG. Jelang laga ini, media Prancis melaporkan bahwa kebugaran Ramos tampaknya membaik sejak dia kembali berlatih minggu lalu. Dan orang-orang di sekitarnya percaya bahwa dia dapat dimasukkan dalam skuad PSG untuk pertandingan melawan Nantes yang akan menjadi laga pertamanya di PSG sejak direkrut dari Madrid 4 bulan lalu. Steven Gerrard menjalani konferensi pers pertamanya sebagai bos Aston Villa pada Kamis 18 November. Sejak mengambil pekerjaan barunya, ada klaim Aston Villa akan menjadi batu loncatan bagi Gerrard untuk membuktikan bahwa dia siap menjadi pelatih Liverpool pada 2024. Tetapi, berbicara kepada wartawan, dia mengkritik itu sebagai sesuatu yang sangat tidak adil. Gerrard dengan tegas menolak tudingan banyak orang yang menyebut jika dirinya hanya memanfaatkan Aston Villa sebagai batu loncatan dalam karirnya sebagai manajer sepak bola. Pelatih timnas Belgia Roberto Martinez menyatakan dirinya prihatin melihat penyerang sayap Eden Hazard. Karir Hazard memang merosot tajam sejak bergabung ke Real Madrid pada 2019. Pemain berusia 30 tahun itu sering dilanda permasalahan cedera dan kebugaran di Real Madrid, dan Martinez mengungkapkan bahwa dirinya sedih melihat hal tersebut terjadi. Hazard dalam momen yang menyedihkan dalam hal sepak bola. Striker gaya klub AC Milan Zlatan Ibrahimovic dikabarkan akan memperpanjang masa bakti di San Siro demi bisa tampil di Piala Dunia 2022. Kontrak lawasnya akan berakhir pada Juni 2022, tetapi ia akan memperpanjang kontraknya dengan Milan hingga Juni 2023. Rossoneri dilaporkan akan membuka pembicaraan dengan penyerang bintang mereka setelah jendela transfer musim dingin dibuka. Ibrahimovic adalah pemain berpenghasilan tertinggi di AC Milan dengan gaji 7 juta euro per tahun. Ada dugaan bahwa Manchester United mempertahankan Jesse Lingard dan menawarinya kontrak baru sebagai akal-akalan semata. Tujuannya agar The Red Devils bisa mematok nilai transfer yang tinggi di kepalanya ketika bursa transfer dibuka. Dugaan tersebut bisa muncul karena Lingard tetap tidak diberi kesempatan bermain yang layak di musim ini. Situasi ini membuat Lingard gerah. Dilansir Sky Sport, ia menolak tawaran kontrak baru, apalagi setelah mengetahui upah yang disodorkan lebih kecil dari bayarannya saat ini. Lingard berencana hengkang ke klub lain dengan status pinjaman pada bulan Januari 2022.
Klub Liga Skotlandia Rangers Kamis 18 November resmi menunjuk Giovanni van Bronckhorst sebagai pelatih baru menggantikan Steven Gerrard yang hijrah ke Aston Villa. Mantan gelandang Rangers itu kembali ke Ibrox sebagai pelatih ke-17 sepanjang sejarah klub asal Glasgow itu. Ex-pemain timnas Belanda yang masih menunggu izin kerja datang ke Skotlandia saat The Gers memuncaki klasmen dengan keunggulan 4 poin dari Celtic. Kasus pemerkosaan yang menjerat Benjamin Mendy rupanya turut berimbas pada pemain lain yang juga punya nama belakang Mendy. Edouard Mendy, kiper Chelsea, salah satunya. Dilansir AS, foto Edouard dipakai beberapa media di Prancis dan Inggris untuk memberitakan kasus Benjamin. Dasarnya hanya karena sama-sama berkulit hitam dan bernama belakang Mendy. Hal itu yang membuat Edouard berang sebab masih ada yang menyamakan satu pemain karena masalah nama dan warna kulit. Seruan Edouard kemudian ditanggapi Ferland Mendy, bek Real Madrid yang juga merasa dirugikan akibat pemberitaan Benjamin Mendy. Manajer Leicester City Brendan Rodgers secara tegas membantah ketertarikannya menjadi pelatih Manchester United untuk menggantikan Solskjaer. Rodgers menegaskan kembali keinginannya untuk bertahan di klub yang bermarkas di King Power Stadium itu. Saya tidak bisa mengomentarinya karena itu tidak nyata. Saya bangga berada di sini di Leicester City. Lebih lanjut, Rodgers mengaku gerah karena berbagai rumor yang menyebutkan namanya. Menuju perhelatan Piala Dunia 2022, Denmark rupanya menyiapkan pesan khusus untuk tuan rumah Qatar. Adalah isu pelanggaran HAM yang akan disampaikan Denmark. Qatar memang dituding melakukan pelanggaran HAM selama pengerjaan proyek Piala Dunia 2022, yakni soal mengeksploitasi buruh dari yang terkekang sistem kafala atau sponsorship hingga dibayar murah dan sampai tewas. Saat tampil di Piala Dunia nanti, Denmark akan mengenakan jersey latihan khusus yang bertuliskan pesan-pesan hak asasi manusia yang ditujukan kepada Qatar. Paulo Dybala memendam target yang sangat besar dalam karirnya sebagai pesepak bola, sesuatu yang telah lama diidamkan Juventus, yakni menjuarai Liga Champions. Musim ini, laju Juventus di fase grup Liga Champions sangat mulus. Mereka pun mulai digadang-gadang sebagai salah satu calon pemenang. Kalau berhasil, Dybala bisa menambahkan satu tanda centang dalam pencapaiannya di dunia sepak bola. Tentu saja, saya bermimpi memenangkan Piala Dunia sama seperti saya ingin menjuarai Liga Champions. Saya bekerja tiap hari untuk mendapatkan hasil-hasil ini. Inter Milan diterpa masalah pasca jeda internasional. Salah satu pemain depan mereka, Alexis Sanchez, mengalami cedera flexor dan dilaporkan akan absen setidaknya selama 15 hari dan kondisinya akan dinilai ulang minggu depan. Berita buruk bagi pelatih Simone Inzaghi, yang berharap pemain Chile itu bisa dimainkan untuk pertandingan melawan Napoli akhir pekan ini. Cedera itu didapat Sanchez saat Chile kalah dari Ekuador pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022. Gianluigi Donnarumma mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap PSG. Menurut Football Italia, ada ketegangan antara sang kiper dengan klubnya itu. Selama di PSG, Donnarumma seringnya menghuni bangku cadangan karena PSG lebih memilih memainkan Keylor Navas. Rupanya, Navas juga mendapatkan banyak dukungan dari sebagian besar penggawa PSG. Laporan itu menyatakan, untuk saat ini, satu-satunya pihak yang diuntungkan dari transfer Donnarumma adalah Mino Raiola, agen yang berperan mengatur kepindahan Gigio dari AC Milan ke PSG. Chelsea dikabarkan siap mengaktifkan klausul rilis wonderkid Barcelona Pablo Gavira alias Gavi. Kontraknya saat ini dengan Barcelona akan berakhir pada 2023 dan Chelsea dilaporkan tertarik padanya. Pemilik Chelsea Roman Abramovich dikatakan sebagai penggemar berat anak muda itu dan melihatnya sebagai bintang potensial masa depan. Saat ini klausul pelepasan Gavi bernilai 50 juta euro atau setara dengan 808 miliar rupiah. Nilai tersebut mungkin akan membuat Barcelona kesulitan menolak melihat bagaimana mereka tengah dalam krisis keuangan. Robert Lewandowski dikabarkan mencari tahu soal Liga Inggris melalui rekan senegaranya yang membela Aston Villa, Matty Cash. Hal tersebut dibeberkan oleh jurnalis media The Athletic, yakni Craig Evans. Dia membeberkan isi perbincangan Lewandowski dan Cash ketika berada di hotel tempat tim menginap. Di hotel tim, Lewandowski menarik Cash ke samping untuk mengobrol selama 30 menit. Dia ingin tahu lebih banyak soal Premier League, klub Cash, dan latar belakang keluarga. Saat ini memang ada beberapa klub Inggris
yang serius ingin meminang Lewandowski, di antaranya adalah dua Manchester dan juga Chelsea. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!